Katong sering outdoor sore ngopi gitu. Hmm. Nah, beta namai ritual ini tuh hela napas. Kemudian di volume ke-6, Yeah. wih itu naiknya lebih. Ini Leom. Yeah. Dari 1.500 naiknya terakhir tiketing yang sold itu di angka 5.000. Wow. 5.000 berapa? 5.200 sekian itu. Itu 100 lah. Wih. Beta seng lagi mau bicara soal apa katong dapat apa dari Itu kota sudah ini. basis. Iya. Katong dapat apa dari Iya, kota iya. ini Iya. makanya seng perlu tanya katong dapat apa Iya. lah, katong bikin apa aja. Iya, betul. Dulu yang beta lagi David Rampisela. Kali ini beta paling senang karena beta tuh mau baca cerita yang beta pung idola sih. Banyak orang tuh lihat dia sebagai apa? Rapper, sebagai musisi, tapi beta tuh lihat dia tuh creative trainer. Tuh, dia tuh apa? Bukan cuman musik, tapi dia juga punya clothing. Yeah. Dia juga bikin event yang sangat keren. Salah satu tuh, maksudnya bekerja sama dengan teman-teman lain. Nanti katong akan tahu nama clothing apa yang dia sudah bikin, dan juga dia punya project yang dia lagi lakukan. Suara yang beta saat ini tuh Grizzly Cliff Nausuli. Bisa? Iya, Grizzly Cliff AKA-nya tuh Om Ski. Oke, siap. Nama lengkap sama nama lengkap? Nama lengkap Grizzly Clifford Nausuli. Grizzly Clifford. Oke, siap. Langsung saja. Beta tuh paling jadi kawan gini. Beta tuh sekarang kan setelah menikah, beta tuh tinggal dengan beta pu istri. Lalu kemarin beta pulang ke ada keponakan ulang tahun. Beta ponakan tuh anak-anak remaja lah tuh. Yeah. Dia bilang dia panggil beta Papa Dev. Papa Dev kenal rapper kasih yang nama Grizzly itu. Dan katanya di rumah tuh memang suka TV tuh suka putar ini YouTube tuh. Jadi pas Ici langsung betul alah. Ada. Saya langsung bilang beta karena dia bilang kata iyo betul kah gitu. Maksudnya beta pun keponakan tuh paling mengagumi Ici gitu. Nama siapa? Nama Matthew. Oke. Halo Matthew, Siap, Matthew. Lalu terutama Ici tuh bikin terobosan dengan Hela Napas. Tuh Hela Napas, habis itu yang kedua The You kan? The You. Sekarang tuh yang masih panas, masih Mandidi Love Story. Siap. Ici bisa cerita sedikit Ici? Iya. Soal itu. Yang mana nih? Hela Napas. Musik. Oh, musik ya. Tiga serangkai ini. Iya, Bu Dev, jadi beta tuh akan nih bermula Desember 2022 kemarin. Oke, siap. Beta memang punya satu keresahan pribadi tuh kayak katong sering outdoor sore ngopi gitu. Nah, beta namai ritual ini tuh hela napas. Itu dia. Ya katong sering hela napas sore-sore. Nah, setiap kali hela napas tuh yang bikin beta resah, beta punya lagu sendiri. Ini sebelum Grizzly Cliff ceritanya. Beta punya lagu rilisan sebelum Grizzly Cliff sendiri tuh kayak sing bisa beta putar pas katong sedang hela napas tuh. Oke. Beta kayak wah. Beta pengen bikin satu warna yang bisa jadi playlist katong hela napas juga. Akhirnya Grizzly Cliff waktu beta ditawari oleh Usi Teoresia Rumte. Iya, oke. Ditawari untuk perform di Rempah Gunung. Iya. Di Rempah Gunung kan yang mau perform harus lagu sendiri. Iya, harus lagu sendiri dan tidak boleh minus one. Ya, akhirnya beta pikir, oke, ini satu tantangan yang sepertinya menarik untuk beta jawab. Oke, beta mulai mengajak Kenza DJ. Tapi beta mengajak Kenza bukan sebagai DJ, beta ajak Kenza sebagai beta punya sequencer. Oke. Lalu beta disaranin oleh Usi Theo, Ici kalau mau gitar ada Billy Imuli, kalau bass ada DJ. Oke. Sepertinya dorang ini menarik karena sudah nyambung dengan beta juga begitu kalau cerita. Akhirnya beta koordinasi semua ada ini nih diundang di Rempah Gunung bla 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 bla. Beta pengen bikin satu format baru dari di luar beta punya rilisan sebelumnya. Itu katong pergi ke studio. Nah, di studio itu hari itu tuh pas yang jaga studio tuh E20. Pemain juga. Jadi waktu masuk latihan
beta bawa itu lagu ada rilisannya Grizzly, Bololeng. Iya. Kemudian Mama Ambon. Dan yang ketiga Hela Napas. Siap. Jadi sudah katong latihan untuk Rempah Gunung di tanggal 30 Desember. Latihan. Waktu latihan waktu sampai di lagu Hela Napas ini yang beta tulis ini, ternyata first impression dari teman-teman itu bagus. Bahkan Usi Theo sendiri yang sedang di depan studio langsung masuk ke dalam. Wih, ini lagu apa nih, Ci? Iya. Wah, kayaknya first impression yang bagus bikin beta oke. Sebagai musisi itu sangat Iya. Karena memang bisa ketahuan lah mana orang apa bahasanya tuh basa-basi respect dan mana yang memang suka begitu. Beta oke. Beta seriusin, artinya beta mulai garap untuk penulisannya, semua selesai, kompos dia semua, beta kabari yang punya studio 88 Creative Lab. Pemain juga lagi-lagi Bung Cipo. Shout out to Cipo. Shout out Paps. Beta ini bikin bilang Cipo untuk pegang audionya. Nah, sementara pengerjaan beta tuh dengan teman-teman Hela Napas juga. Nah, sambil menunggu Cipo menyelesaikan audionya tuh, katong di Talake di Wainitu situ, di pantainya, di area pantai. Itu katong ngopi-ngopi. Waktu ngopi beta bilang ke teman-teman, kan biasa katong bawa speaker tuh. Beta taruh speaker telah beta ada tulis lagu baru nih. Pokoknya ini keluar dari beta. Ini bukan Grizzly lah. Ini beta mau bikin warna yang baru, beta kasih dengar, beta putar beat -1-nya. Jadi sambil putar -1-nya, beta nyanyi for dong. Wah, ternyata first impression juga enak om. Telah oke, warna ini sepertinya bisa nih. Beta selesaikan tuh Hela Napas om. Ketemu sama yang garap video Jona, Sonor semua. Wah, ternyata akhirnya beta punya keresahan yang tadi yang awal pribadi itu bisa terjawab. Ada beta punya lagu yang bisa beta putar waktu ketemu Hela Napas tuh. Dan memang sangat pas, aku mau vibe tuh. Makanya judulnya seng muluk-muluk langsung Hela Napas. Ritual yang beta sering bikin tuh. Jadi bisa dibilang bagaimana ya? Lagu itu lahir dari ritual itu. Akan memang sudah jadi satu sudah dengan itu. Siap. Gila. Lalu next Ici? The You kan? The You ya. Kalau bicara The You ini beta dan pemain yang tadi kalau beta mention Edwin. Beta dan Edwin katong tuh beta lupa beta pernah bahas dengan Edwin atau katong ketemu di mana begitu yang kayak ada satu orang dalam Ale punya hidup yang kayak bikin Ale tuh beta harus hidup karena satu orang ini. Beta dan Edu bahas, wah kayaknya tema itu menarik. Beta biasa ada yang Edu kalau katong dua baku panggil tuh Wate. Wate. Siap. Tema bla 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 bla. Maju Wate. Maju. Jadi katong tulis. Nah, beta sendiri kalau katong penulisan The You tuh katong membebaskan pendengar, entah dia mau interpretasikan the you-nya dia dalam dia hidup itu siapa, bebas. Lalu katong mulai menulis, dan kalau beta sendiri the you-nya beta itu Big Boss di atas. Jadi beta dan Edu katong menulis memang the you-nya katong dua itu untuk besar di atas itu. Katong punya bos besar itu. Dan beta pikir kayak beta sih mau terlalu munafik di dalam lagu begitu. Dan memang alasannya beta menulis itu untuk Big Boss besar karena memang alasannya beta hidup juga untuk Antua. Jadi itu The You. Dan akan sambung gak Mandiri nih tuh? Beta sambungnya ke Mandiri. Yoi. Mandiri itu lebih ke mana? Mandiri tuh ceritanya begini. Nah, sebelum katong bahas ke Mandiri jadi sebenarnya beta ini sedang mengerjakan EP. Iya, betul. EP-nya berjudul Hela Napas. Oke. Dan ini tuh EP-nya ini sesuai dengan namanya. Beta mencoba kasih tahu ke orang bahwa setiap orang itu punya ritual Hela Napasnya masing-masing, dan dong bebas menginterpretasikan EP The You ini, EP Hela Napas ini nih
sesuai dong punya cara begitu. Nah, akhirnya lagu pertama dari EP ini tuh memang harus hela napas karena menjelaskan dulu ritual ini. Kemudian lagu kedua itu yang yang ibaratnya sebelum katong lanjut bercerita, katong harus dudukan dulu nih. Ini aktor ini nih yang mana, dia berperan dalam beta itu sebagai apa begitu. Jadi katong dudukan, Edu dan beta mendudukan Deyu itu di kedua. Posisi kedua. Siap. Bukan posisi kedua, maksudnya urutan kedua dari. Ya, maksudnya urutan kedua, sorry. Siap. Urutan kedua dari lagu Hela Napas, karena nanti makin ke bawah itu ceritanya itu untuk Deyu, untuk si Yu. Oke. Tapi karena orang bilang ya masing-masing punya cara sendiri, masing-masing juga punya keyakinan sendiri. Jadi itu bebas bisa dipakai ke setiap Deyunya dorang di dorang punya kehidupan. Tapi kalau beta sendiri ya Deyu bos di atas. Jadi Mandiri Love Story itu menceritakan bagaimana si Yu ini kalau cinta orang itu bagaimana? Bagaimana? Dan kayak yang beta tahu bahwa si Yu ini saking cintanya itu dia hanya gives. Sem pernah ambil. Dia hanya kasih dia sem pernah tuntut untuk katong kembalikan. Dan itu yang beta cerita di Mandiri. Makanya kenapa ada liriknya tuh ini partner segala sikon dalam dunia, leaves the 99 tagal satu pun punya. Agape itu tadi yang kayak nah kalau katong bilang agape seng menuntut balas, tinggal kasih terus dan masih berlanjut nih. Maksudnya itu keren sih, maksudnya karena salah satu yang bikin Ichi tuh beda tuh, Ichi punya kita pakai Ichi apa tuh di maksudnya karena diksi, maksudnya kata-kata tuh dirangkai beda begitu. Itu beta juga lihat nih kalau Rabu-Rabu Market pung itu pengumuman ini kayak ini orang ini sih ini. Kalau gitu katong sambung ke RRM sedikit boleh dong. Ke sebelum katong sambung ke topik lain. RRM nih Ichi bagaimana? Kalau mungkin beta rasa mungkin kalau RRM masih sampai volume 4 mungkin masih banyak yang kurang tahu, tapi kayaknya 6 kemarin orang mulai banyak yang tahu. 5 tuh orang, jadi RRM tuh Rabu-Rabu Market tuh. Ya, Rabu-Rabu Market. Ichi bisa cerita sedikit tuh apa? Jadi Rabu-Rabu Market ini pasar asyik anak muda. Pasar asyik anak muda. Bukan asik, pasar asyik. Pakai Y. Ya. Alah beda jadi salah. maksudnya biar apa? Biar asyik. Asyik. Oke, siap. Tapi memang asyik sih, itu memang asyik. Puji Tuhan. Jadi RRM tuh bermula dari beberapa pelaku usaha kreatif, termasuk beta. Katong sering ketemu di beberapa event. Jadi biasa kalau event harus ada tenan supaya rame. Jadi ibaratnya kayak ini event ini tuh utamanya musik. Ulang tahun misalnya tahu ulang tahun kota ini lalu atau bisa juga konser band ini lalu supaya area ini sing kosong-kosong amat lu taruh lah tenan-tenan tuh, tapi bedanya RRM adalah tenannya yang jadi utama. Betul. Katong sering ketemu di event dan kayak katong kayaknya katong ini intens nih. Bikin apa yuk? Akhirnya katong bikin komunitas. Sebenarnya tujuannya bukan bikin komunitas. Ada output dari komunitas yang katong bikin, tapi kayak katong sing bisa kan sing mungkin orang tanya itu siapa. Katong juga harus punya identitas lah, payung lah ya. Oke, katong bikin Ambon Creative Maker. Ya udah bikin aja. Shout out dulu siapa aja tuh? Gitu. Ambon Creative Maker itu ada sampai ada yang ketinggalan tambang hilang nih. Ambon Creative Maker itu ada Bu Berry. Kemudian ada kakak Minon di Kastanya, kakak Jen Li Elvin di Moni Harapon, kakak Tisha, Om Rian Pan, Grace. Lalu kakak Grace Rijoli, Om Bravo Tisha. Bravo Tisha. Om Bravo ini marga apa sih deh? Om Bravo Tisha, Bravo Tisha. Lalu siapa le? Valen. Ya, Valen. Valencia nampasnya ya. Bahaya. Valen Ones bilang lupa tuh. Kata produser lah nih. Bung Ones. Oh, shout out tuh? Ya. Oke, siap. Oke.
Terus Ici? Nah, akhirnya katong bikin tuh di tahun 2019, katong bikin itu di halaman rumahnya Vander. Iya. Baronda. Di jalan apa tuh pokoknya? Iya. Rumah sakit GPM punya samping. Katong bikin di situ tuh. Jadi memang katong bikin event ya. Memang ini bukan lagi booth tenan tebengan. Ini memang event untuk tenan. Ya katong bikin 2019 di situ dan itu betul-betul semuanya gerilya dengan jaringan yang ada begitu. Dan sama sekali sih ada sponsor, katong minta bantu di teman-teman komunitas. Akhirnya jalan tuh 2019 Om, Rabu-Rabu Market. Nah, nama Rabu-Rabu sendiri itu kalau di dialek Ambon Rabu-Rabu kan berarti cepat-cepat. Iya. Karena memang pasar itu hanya 3 hari, hanya cepat-cepat itu Jadi lebih cepat pasar kaget le. Pasar kaget masih ini lebih cepat. Ini lebih cepat le. Terus pasar Tachigi kayaknya. Oke, lalu. Jadi katong bikin 2019, kemudian 2020 tuh harusnya jadi bulan April. Pas lockdown. Lockdown, istirahat. Baru jadi lagi volume kedua itu di 2021. Nah, 2021 nih katong bikin di Jalan Baru tapi di Kaboncengke. Joy House. Om Ipin. Ya, shout out to Ipin. Katong banyak shout out nih kali ini. Terus. Ipin. Nah, katong bikin di itu di Joy House 2021 itu pas katong bikin tuh lagi ini Om. Ramadan. Jadi sementara puasa katong juga agak kayak PR nih. Ini ada tenan-tenan yang makanan. Iya. Dan pas jam puasa, tapi ternyata kan memang katong bisa ajak teman-teman juga ngabuburit bareng di Rabu Market itu, tuh ya. Dan itu juga seru le Om. Akhirnya katong lanjut ke masih di tahun yang sama 2021 lanjut ke volume ketiga. Itu di Galunggung. Nah, katong bikin tuh di volume ketiga itu sudah mulai rame ya. Mulai kayak orang exposure mulai exposure-nya mulai. Oke, tapi itu dari kalangan komunitas punya teman-teman gitu. Oke, don datang semua. Selesai volume keempat. Nah, keempat nih yang katanya juga kayak bisa semulai ketemu patternnya nih. Oke, baiklah. Berarti memang brandingannya pasar asyik ini memang asyik karena bagaimana orang bisa datang dan enjoy RRM di situ. Nah, akhirnya sampai ke volume terakhir tuh volume 6. Memang dari volume 1 ke volume 4 tuh grafiknya naiknya tuh terlalu signifikan lah. Ya masih kecil begitu. Nah, di 56 nih Om. 56 ini yang katong juga udah berani aja main di luar dulu, main di luar. Karena selama ini kan masih di kafe. Di skopnya kecil lah. Skopnya kecil. Ayo berani main luar. Wah, puji Tuhan ternyata main luar di volume 5 tuh jadi Om. Volume 5 jadi peak dan itu di hari ketiga tuh. Hari kelima tuh katong dari volume keempat katong sudah pakai ticketing. Ya katong biar men-track aja katong punya ini. Pung animo, maksudnya orang datang berapa kayak gitu tuh? Katong track di situ di ticketing 4. Di kelima tuh yang ticketingnya naik drastis tuh Om. Jadi boleh tahu sih Ici? 5 berapa orang yang datang? Jadi kalau di ticketing itu katong aktifin di mulai itu tuh di volume ketiga. Volume ketiga tuh peaknya sampai cuman 500 orang 400 orang di hari ketiga. Itu peaknya di situ. Kemudian di volume 4 itu sampai 700 sekian. 700 apa 600 begitu. Nah, waktu volume kelima itu naiknya langsung 1.500-an pengunjung. Lalu kemudian di volume ke-6 itu naiknya lebih ini Om. Dari 1.500 naiknya terakhir tiketing yang sold itu
di angka 5.000. Wow. 5.000 berapa? 5.200 sekian itu. Iji 100 lah. Punya. Udah saudara sama tuh mau berangkat biar ya. Itu, biar silaturahmi tetap terjalin. Iya. Oke, gila. Jadi 5.000 ya maksudnya. Iya, 5.000. Terus RRM 5 itu juga beta yang sempat menikmati 4 sebelumnya karena beta masih di Jakarta. Kelima tuh beta kesini, beta paling penasaran untuk beta datang dan beta balik. Beta kaos kesukaan. Setiap kaos kan ada kan iya. Artikel namanya Brotherhood. Ya betul. Jadi kalau belakang ini jam beta balik nanti cari itu pokoknya ada panggilan-panggilan sapaan-sapaan tuh untuk saudara, untuk kakak. Jadi memang kaos ini tuh artikel-artikelnya Ichi buat memang ada dia punya. Jadi memang orang ini dia pintar, maksudnya dia yang kayak tadi kita bilang perkenalkan dia itu sebagai kreatif planner itu. Maksudnya Ichi cerita Geta Merch Ichi bagaimana? Dulu sebelum itu kita kayak sabar. Sebelum itu kita kenal Ichi itu dari kaos kaki Ambon tuh dari maksudnya beta lihat karena beta selalu Ichi ini beda nih karena usaha tuh dan itu soal yang itu pas lihat ada tren kaos kaki Ichi jual, habis itu kemudian bikin Geta Merch. Coba Ichi bisa cerita soal Ichi perjalanan sebagai businessman. Businessman. Kalau Geta Merch sendiri om, jadi dulu tuh yang kaos kaki Ambon tadi tuh, beta kayak berpikir bagaimana tetap bisa membiayai beta punya kos-kos produksi di musik. Beta harus bagaimana. Akhirnya awalnya tuh kos kaki Ambon tuh. Kos kaki. Ternyata seiring berjalan kos kaki itu kayak wah, ternyata memang beta harus punya pegangan juga. Artinya beta mau bermusik seng selamanya hanya menunggu hasil dari musik untuk bisa bikin beta bermusik. Beta harus punya dari luar juga. Dan itu tuh sementara berjalan tuh beta kayak sabar. Nanti kalau kos kaki ini habis masanya, habis trennya. Wah kayaknya beta agak repot nih. Oke, beta harus pikir apa yang bisa tetap sustain. Artinya seng hanya lagi tren aja. Hanya itu bikin tuh Geta Merch. Nah Geta Merch tuh artikel pertamanya tuh itu triggernya dengan Sapakan Apa Sapa. Beta punya lagu sendiri. Lagu juga, Jadi kayak ya udah ini beta waktu itu masih karena belum terlalu main di luar musik. Jadi kayak sudah beta bikin masih apa yang dari beta punya musik begitu. Budef beta bikin dari musik. Nah, makin kesini tuh kayaknya asik nih kalau beta kalau seriusin. Seriusin dan sebenarnya awalnya tuh seng kepikiran bahwa harus yang profit bagaimana begitu. Kayak beta pebisnis satu kayak seng. Awalnya tuh kayak bikin aja apa yang beta suka begitu. Dan kebetulan ada Sapakan Apa Sapa ini juga tuh. Jadi beta bikin di situ artikel pertama. Wih, ternyata waktu pertama kali launching, waktu itu awalnya tuh sistemnya masih PO terus, belum stock ready. Itu saja yang kalau ikut PO beta sudah itu repeat PO-nya tuh 7 atau 8 kali. Dan kalau beta bisa hitung itu sudah lebih dari 100 orang yang ikut PO tuh. Waktu trigger awalnya tuh, Brief. Oke, sepertinya beta harus bikin artikel lain. Karena saya mungkin dong orang tinggal beli Sapakan Apa Sapa terus. Oke, ketika PO sudah mulai turun, beta pikir lagi artikel lain dan makin kesini beta pikir kenapa beta melestarikan katong punya hal-hal lewat beta punya ini. Memang pola-pola pelestarian budaya itu ada beberapa brand juga yang bikin akan. Cuma kayak beta lebih patternnya Geta tuh lebih seng terlalu budaya yang memang ini seng terlalu budaya yang kayak budaya katong di lingkungan lingkungan beta mau kasih keluar kata-kata tapi jangan biarkan terlalu jadi kayak kalau Geta tuh budaya di lingkungan bagaimana orang-orang Maluku punya gaya bicara, punya idiom-idiom yang ada di itu yang beta angkat terus udah. Jadi selesai Sapakan Apa Sapa,
Terus beta ada bikin Brotherhood yang Budev pakai. Itu dari itu juga dari kayak sebutan-sebutan panggilan orang-orang hari-hari orang-orang di timur. Terus kemudian next tuh kayak budaya ini kalau mabo jang bodoh. Bukan budaya, idiom lah. Ya, kalau mabo jang bodoh beta pikir ada campaign juga sebenarnya dari itu, Budev. Jadi kalau mau jam bodoh tuh sebenarnya kampanyenya bukan apa sih, kayak beta sering melihat katong punya problematika tumpah Shopee ini. Itu tuh kayak sebenarnya yang harus diperbaiki itu juga kayaknya bukan objeknya nih. Bukan si Shopee-nya ini. Iya, objeknya cuma objeknya nih kena impact dari orang-orangnya nih. Nah akhirnya campaign di kalau mau bojang bodoh tuh campaignnya lebih ke self control sih. Kayak Ali kalau datang tuh Ali harus tahu bahwa ini kerugian karena Ali yang bisa mengontrol diri sendiri tuh yang dirasakan oleh Ali sendiri. Iya betul. Kerugiannya itu dirasakan juga oleh karena lingkungan sekitar. Karena maksudnya yang beta lihat sih orang tuh selalu punya argumen paling kuat tentang bagaimana dong tolak Shopee itu, karena kalau orang minum Shopee kacau kayak gitu tuh. Terus sebenarnya Shopee itu kan bagaimana kayak banyak orang juga sarjana dengan Shopee itu betul kata karena habis itu juga butuh proses panjang untuk sampai akan jadi di terus maksudnya jadi betul sih maksudnya kalau kata bisa kayak Ichi bisa mengedukasi orang supaya coba kamu tuh kembali membuat Shopee itu bisa di tempat yang baik begitu, mungkin kata bisa lebih aturakan lebih baik begitu kayak gitu karena ya gitu maksudnya orang jaga bilang kayak itu kayak apa di NTT so bisa bikin apa nusul legal begitu, tapi kamu di sini sing coba orang akan tetap selama kamu masih kacau orang akan tetap tolak Shopee karena Shopee itu biang masalah kayak gitu. Betul. Oke. Katanya jadi kayak kata malah jadi kayaknya maju nih, kata dong maju 2024. Oke, siap Ichi. Lalu itu tadi tuh yang menarik tuh Ichi sempat bilang kayak kalau sabar Ichi ini menilai Ichi musisi ini berapa persen, maksudnya dari 1 sampai 100 tuh Ichi ini sebagai musisi. Wih, kalau ditanya berapa beta di atas 80 bisa. Seng. Ya cukup besar lah, tapi bagian yang musik tuh bagian yang cukup besar tuh. Musik bagian yang cukup besar, tapi kalau mau dibilang yang lebih menguras tenaga sebenarnya yang di luar musiknya ya. Betul. Nah itu maksudnya karena memang begini kendala katong di terlalu basi sih bicara Ambon kota musik kayak gitu. Maksudnya tapi kendala musisi di kota Ambon sendiri adalah itu bagaimana katong bisa hidup sustain tuh, maksudnya bagaimana katong bisa bermusik tapi masih bisa makan begitu tuh. Nah itu tadi yang kayak Ice sempat bilang kayak bagaimana itu bisa tetap berkarya tapi ada pegangan untuk menyokong begitu tuh. Nah itu masuk dalam Ici pun kegelisahan yang sebagai musisi kayak di Ambon bahwa katong belum yang cukup banyak panggung untuk katong yang bisa terlalu hidup dari musik itu. Bagaimana Ici menurut Ici? Beta seng lagi mau bicara soal katong dapat apa dari itu kota ini? Basi. Katong dapat apa dari kota ini? Makanya seng perlu tanya katong dapat apa lah, katong bikin apa aja. Betul. Dan itu kayak sebenarnya seng perlu juga harus bikin untuk kota. Ali bisa bikin untuk Ali punya lingkungan. Ali bisa bikin untuk Ali punya keluarga kah? Untuk ketemu the you-nya juga. The you? Iya betul. Jadi kayak sudahlah itu. Betul. Sebenarnya balik lagi dari katong aja mau terus sampai kapan mau terus dikasih suap begitu. Katong juga harus bagarama raya dan betul. Cari sendiri begitu. Selain itu Ici pun kegelisahan apa Le? Dari soal apapun lah. Soal kalau beta kegelisahan pribadi itu kayak soal katong di sini ini bukan hanya di musik ya. Katong di sini masih sangat menyepelekan hal-hal komunikasi visual. Kayak contoh di sini masih menyepelekan brandingan. Kalau di musik tuh teman-teman masih kurang terlalu mempertahankan self brandingnya. Lalu
komunikasi visual yang kayak dong anggap tuh ini apa kayak sama orang bisa bikin. Iya. Jadi teman-teman yang di industri itu juga kadang-kadang tuh ekosistemnya juga apa ya sampai sekarang nih belum jalan karena ada orang-orang yang masih bilang wah cuma edit begitu saja mau. Itu sudah. Jadi kayak soal brandingan tuh paling hancur sekali. Itu yang menjadi beta kegelisahan kenapa orang di mana-mana kalau mau datang tuh yang orang lihat tuh itu kan pasti teras dulu. Betul. Masa kata yang benahi teras. Iya. Orang dari luar kalau teras sudah jelek juga orang kan kayak betul. Kayak di rumah makan kalau rumah makan di muka kurang meyakinkan nih kayaknya ketemu masuk lah itu. Iya, betul. Sama halnya kayak bagaimana katong menata teras ya sama halnya juga katong punya hal-hal yang ingin dilihat orang. Jangan lagi katong berpikir ini hanya ini cuma barang edit. Ini nanti ini yang dilihat nih bukan cuma di katong kota, bukan cuma di provinsi, di siapa saja bisa lihat. Kalau iya sih betul. Kalau beta itu. Iya. Lalu tapi menurut Ichi di Ambon begini ada apa soal brandingnya itu katong ada harapan keseng par itu selesai karena itu beta lompat sedikit lah ini sedikit iseng tentang itu tapi maksudnya dulu tuh beta sempat pesimis dengan musik di Ambon tuh karena katong tuh kurang bisa produksi musik yang bagus dalam hal di Ambon saya ada studio yang proper kayak gitu tuh lalu akhirnya shout out lagi tuh Cipo maksudnya beta rasa di Ambon nih akhirnya ada studio yang bagus tuh dan habis itu juga ada sumber daya manusia yang bagus kayak gitu tuh maksudnya itu tuh sangat berarti begitu kayak katong mau musisi bagus bagaimana mau anak-anak bagaimana tapi ketika katong masuk di dapur lalu bikin lagu yang akan setelah dibandingkan dengan karya-karya lain di YouTube tuh jomplang ya susah juga tuh kayak gitu maksudnya nah kalau dibandingkan sana ada taman-taman yang bagus atau maksudnya Ichi rasa katong bisa selesaikan ini masalah ini kalau ditanya bisa selesaikan tuh harusnya sih bisa Bu Dev. Kayak paling hal paling simpel dari brandingan dulu Bu Dev. Apakah katong menata katong punya feed di IG kaseng? Betul. Itu paling simpel lah. Betul. Itu katong punya teras tuh. Betul. Makanya kayak kadang-kadang kalau sekarang katong bilang ada katong bilang anak-anak sekarang nih kenapa dong suka main hapus foto, suka nanti cuma kasih tinggal 7, kasih tinggal berapa begitu. Ya itu salah juga. Betul. Ya itu dong punya penataan dengan dong punya betul. Inilah dengan dong punya vibes lah. Seng bisa katong sama ratakan. Tapi hal itu penting. Iya betul. Memang iya sih ya. Masalahnya ini kan bukan cuma soal perorangan tapi sampai ke ketepung daerah ini juga tuh. Kayak teras itu memang katong mesti benahi kayak gitu. Kalau gitu Ichi sekarang ada rencana apa ke depan nih? Ini baru kah Helena Pas? Artikel terbaru? Ini merchandise dari Grizzly Cliff lah. Siap. Bagaimana Ci rencana? Rencana ke depan tahun depan ada Raw Market Volume 7 sih Bude. Iya. Raw Market Volume 7. Tahun depannya kenapa sih tahun ini Ci? Banyak agenda sekali di Desember. Satu kali? Tahun ini cuma 1 kali. 1 kali ya. Jadi Desember ada banyak agenda lain. Iya. Sudah tahun depan tuh belum tahu kapan. Tapi bakal lebih besar? Harusnya. Ya Tunes sayang lebih up lagi dari volume 6. Lalu kemudian rilis. Itu betul. Itu mau rilis kapan nih Ci? EP? Rilis EP-nya tuh harusnya tuh di tahun depan. Cuman kalau bulannya tuh masih belum dapat dalam tahun depan. Siap. Rencana pribadi apa Ici? Sing ada ke depan? Untuk usaha Geto Merch? Iya, Geto Merch akan tetap produksi artikel-artikel, banyak artikel baru juga yang nanti akan rilis. Lalu tahun depan Sing ada bidik usaha-usaha baru kah? Seng belum Dev. Pelabuhan satu. Ketemu jadi raja minyak. Siap. Ici, terima kasih banyak Ici sudah datang. Beta paling senang Ici ada kata bisa baca cerita
Dan beta juga banyak belajar banyak tahu dari Ichi. Semoga yang tadi sama sukses RRM gitu Mas. Ichi punya EP sama lancar. Terima kasih untuk teman-teman semua yang bantu, bukan cuma Ichi, maksudnya katong semua. Karena memang betul kayak berkarya di Ambon tuh bisa sendiri tuh, butuh banyak teman-teman. Shout out tuh untuk semua yang tadi katong sudah sebut juga. Ini betul punya. Iya juga, ini juga betul punya episode kedua. Terima kasih Ichi sudah percaya terhadap podcast yang masih talor ini. Terima kasih untuk ketemu produser juga Kakak Ones. Sampai baku dapur di episode berikutnya. Dadah.